Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma warzuqni fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamul malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbi faqina wa faqi'ana wa qarabatina fi dinina wa dunyana wa ukhrana. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah sedaya, para sepuhan ingkang sepuhaken, para alim ingkang dihormatan, mugi-mugi legahan kita punika legahan ingkang pinaringan ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pikantuk hidayah, taufik, lan pikantuk barakah, maghfirah, rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mugi-mugi rezeki kita dunya urip ingkang bahagia, urip ingkang selamat di dunia wal akhirah. Salawat salam kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan kembali kajian kitab Al-Hikam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa bi ulumihi wa nafa'ana fid dharain. Wa fi وفي بعض الكتاب المنزل إن لم تعلموا أني أراكم فالخلل في إيمانكم وإن أمنتم أني أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم. وفي بعض الكتب lan iku setengah saking wafi ba'dil kutubi lan iku tetep ing dalem sebagiane pira-pira kitab al-munazzalati kang diturunake. Di dalam sebagian beberapa kitab yang diturunkan ada sebuah penjelasan dalam sebuah kabar. Nah, kalau disebutkan bagi ba'dil kutub al-munazzal itu bisa hadis qudsi, bisa berupa khabar. Illam ta'lamu lamun ora weruh sapa sira kabeh anni satemene ingsun Gusti Allah arakum ningali sapa ingsun Allah ing sira kabeh fal khalalu mongko kerusakan fi imanikum ing dalam iman sira kabeh. Kata Allah berfirman kepada kita, illam ta'lamu anni arakum fal khalal fi imanikum. Wahai manusia, apabila kalian tidak mengetahui bahwasanya sungguh aku benar-benar selalu mengawasi kalian tidak tahu. Kalian berbuat baik, aku mengawasi kalian, aku melihat kalian. Kalian berbuat taat pun juga Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Bahkan apa yang ada di dalam niatmu, niat yang baik ataupun niat yang tidak benar, aku pun mengetahui. Kata Allah itu seperti itu. Tapi apabila kamu berprasangka, beranggapan bahwasanya kamu itu tidak merasa aku melihat, fal khalalu fi imanikum, maka berarti di dalam imanmu itu ada kecacatan,
ada kerusakan, ada aib, berarti imannya bobrok, imannya rusak, gak bener iman. Karena kamu beralasan bahwasanya apapun yang kamu lakukan, kamu merasa tidak aku awasi, kata Allah. Makanya orang yang seperti ini punya perasaan atau berpikir seperti ini, ketika dia beramal itu pasti ada niat. Kenapa? Karena dia merasa tidak diawasi Allah. Pasti ada perasaan mudah-mudahannya ingin mencari pujian-pujian kepada orang lain. Nah ini namanya al-khalal fi iman, berarti imannya rusak, imannya cacat. Wa in alimtum yang kapan ngawarwi sapa sira kabeh anni satemene ingsun arakum wis ningali sapa ingsun Allah ing sira kabeh falima mongko krana apa ja'al tumuni dadekake sapa sira kabeh ing ingsun ahwa dan nadhirin ing luwe enteng-entengi pira-pira kang ningali ilaikum marang sira kabeh. Atau yang kedua, kalau kalian merasa bahwasanya aku mengawasi kalian, aku melihat kalian, falima ja'altumuni ahwanan nadhirin ilaikum, maka kenapa kalian menjadikan pandanganku kepadamu ahwanan nadhirin, yaitu ringan-ringannya orang lihat, maksudnya menyepelekan, disepeleki. Jadi Gusti Allah itu disepeleki. Jadi kapan ono uang ibadah terus kepingin dipuji, ria, pamer, sombong, berarti uang ini menyepeleki pandangannya Gusti Allah. Kok sedikit-sedikit. Atau ada orang yang berbuat dosa, ketika dia merasa orang lain tidak melihat dia, kemudian dia melakukan dosa, karena nanti ketika istighfar sudah Allah ampuni dosa kita. Tapi kalau terus-terusan dosa-dosa kecil itu dilakukan, maka itu sama halnya menjadikan pandangan Allah ahwanan nadhirin. Jadi menyepelekan, meringankan pandangan dari Allah. Padahal para wali-wali Allah itu ingin mendapatkan nadhirah, pandangan rahmat dari Allah, nadhirah, pandangan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kepingin orang-orang arif billah itu, orang-orang soleh itu kepingin mendapatkan itu. Tapi di dalam khabar ini atau di dalam hadis qudsi ini, Allah Subhanahu wa ta'ala ini menyindir keras orang-orang yang mempunyai sikap ibadah yang di dalam niatnya kecampuran dengan riya. Maka dikatakan imannya rusak, imannya tidak beres, tidak benar itu. Ketika ada sikap seperti ini, maka harus dihentikan karena bahaya, karena ini penyakit. Nah, kalau diterus-teruskan penyakit ini tidak segera dihentikan dan tidak segera diobati, maka akan menjadi kronis. Kalau sudah kronis akan menjadi akut, stadium 4. Stadium 4 berarti apa? Wangel roboh. Waqala Ibnu Abbas dicontoh akan malik kali mu'alif itu.
Dawu sinten Ibnu Abbas radhiyallahu anhu muga-muga ridhoni Allah sinten Allah anhuma saking Ibnu Abbas lan Abdullah abaipun Ibnu Abbas Abdullah putranipun lan Abbas abaipun fi qoulihi ta'ala ing dalem mengomentari bahasa Indonesia fi qouli ta'ala ing dalam dawuh Allah Subhanahu wa taala utawa ing dalam jelasake dawuhipun Allah Subhanahu wa taala ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur surat Ghafir ayat 19 ya'lamu ngawruhi sinten Allah kha'inatal a'yun khianati pira-pira mata wa ngawuri sinten Allah ing apa-apa tufi kang den samarake apa ma asudura ing pira-pira ati. Allah itu zat yang maha mengetahui mata-mata yang berkhianat. Mata-mata yang berkhianat itu apa yang dilihat dengan apa yang ada di dalam hatinya itu tidak sama, itu ngerti. Pandangannya itu pandangan suka atau iri, ngece, Allah semuanya tahu. Mata-mata khianat itu dijelaskan kalian sahabat Ibnu Abbas ketika beliau menjelaskan ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur huwa ar-rajulu tamurru bihil mar'atu fil qawmi fayuriyahum annahu yaghuddu basarahu anha. Jadi cerita ini ku ngeten. Ayat ini mah diturunkan kali Gusti Allah ini nyindir keras. Ono wong lanang gaya sok ngalim sok ngalim ono wong wedok lewat nangarepe wong wedok iki wayu lho Santik. yes iki kira-kira contohnya sapa niku lewat nangarepe terus dhek gaya sok alim, sok suci, sok soleh yang bereniku annahu yahuddu basarahu anha eta merek boten delok aurate kaya nggih wa yahuddu annahu yattali'a ala auratiha padahal yang bereniki senang melihat auratnya perempuan di jiwa. Bila-bila perempuan berusaha laki-laki auratnya sendiri senang dia melihat. Wa yuqaddiru alaiha dan dia mampu untuk melihat itu. Jadi memiliki gaya. Padahal yang jeruk atine kepingin gelap. Atau dalam riwayat yang lain mengatakan begini, wa qala fi riwayatin ukhra Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu yang berikut dijelaskan ya huwa rajulu yakunu fil qawmi fatamurru bihi bil mar'atu fayurihim annahu yaghuddu basarahu anha. Jadi ada seorang perempuan yang berjalan di tengah-tengah kaum, terus wong lanang niki yang berada di tengah-tengah kaumnya, misalkan di tengah umatnya, misalkan di tengah murid-muridnya, di tengah jemaahnya, di tengah teman-temannya, misalkan niku ana wong wedok lewat nang ngarepe di tengah kaum, semuanya ngerti wong wedok niki kaum iki gaya dewi menundukkan kepalanya, tidak mau melihat auratnya.
fa idza ra'a minal qaum ghaflata la hadid ilaiha wa nadhara. Ketika orang laki-laki yang sok ngalim iman melihat kaum ini lengah, kaum ini tidak memperhatikan gerak-geriknya dia, ghaflata la hadid, jadi lalai, sak cemerek, maksudnya jadi ada kesempatan sedikit, ya Allah, maka dia langsung curi-curi pandang, curi-curi pandang. Ketika kaumnya, ketika jamaahnya, ketika murid-muridnya, ketika teman-temannya niku boten ngawasi dheweke, maka dia mencuri, lirik, bila perlu difoto, gue didelok neng omah dheweka, kaya menundukkan kepala di panok mutu. Nah, saat ini kan modelnya ngoten, kaya pengalaman, kaya super, ya ini pengalaman itu. Maka orang yang seperti ini katanya Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, berarti ada imannya yang cacat, imannya rusak. Siji, dia tidak merasa diawasi Allah, gitu. Yang kedua, diawasi Allah tapi ngeremehin. Alah, paling berusaha aku masa alim-alim banget, delok Siti Rawleka bisa naik, orang sering-sering gitu. Orang sering-sering padahal sudah tahu kalau itu perbuatan dosa. Jadi cerita apa? Jadi pandangan khawinatul ahyun, pandangan orang yang khiyat, meripati karo atine, meripati karo ucapane boten padha. Utawa gambaran ini minal munafiqin, sikap orang-orang munafik. Jadi memang orang munafik itu apa? Wa idza haddatsa kadzaba wa idza tumina khana wa idza wa'ada akhlafa. Orang munafik itu memang begitu. Nah, maka fa idza khafa ay yaftanu ghassa basarihi anha. Kalau menurut orang itu tadi ada rasa khawatir kaumnya itu tadi nanti mengetahui sisi sifat buruknya dia, khassa basarahu, khassa basarihi, ghassa basarahu maqul, maka dia etok-etok menutup matanya, kayak dia tutup berhati, orang gelap. Supaya apa? Supaya dia terlihat orang alim, supaya dia terlihat orang soleh. Kalau dia melakukan satu kesalahan dan kaumnya itu tahu, wah berarti orang ini ternyata mempunyai sifat yang tidak baik, maka jatuh martabatnya dia. Ya, jadi dheweke ini iman nglakoni ngono wedi konangan menungso. Dia bergerak seperti itu karena dia takut harga dirinya, martabatnya jatuh di hadapan manusia. Maka iman orang yang seperti ini khalal, imannya cacat, imannya rusak. Faqad ittala Allah azza wa jalla ala qalbihi, padahal Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, hatinya orang itu.
Annahu apa artinya? Annahu yawaddu law nadhara ila auratiha. Artinya dia itu senang untuk melihat auratnya perempuan tadi. Ya, Allah ngerti, tapi dia berpura-pura menutupi pandangan matanya dari perempuan sing lewat narbi tadi, bukan karena takut kepada Allah, bukan karena malu martabatnya jatuh dari pandangan Allah, tapi dia melakukan menutup matanya karena manusia. Maka ini disebut dengan syirkun khafi, syirik yang samar. Nah, syirik yang samar ini berarti di dalam imannya terdapat penyakit. Maka segera harus diobati, segera harus diberhentikan, karena bahaya. Karena orang yang punya sifat seperti ini, maka seperti hadis yang kemarin, dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikirimkan swarga, ditutupi kenikmatan di swarga, diinci santai-santai dari Gusti Allah, barang wonten ora dicemplungi dalam swarga, namun neraka. Nah, koyo-koyo yang ngerasa ibadah biar dalam dunia, ternyata dia banyak riaknya. Wa hadza kullu sya'nul mar'iyyin alladziina yastahiquna bil jabbar. Semua ini adalah urusan orang-orang yang riya, yang mereka ini menyembunyikan pandangannya dengan pandangannya Al-Jabbar, Zat yang Maha berkuasa. Wa yahabuna an-nasa ayattabi'u 'alaihim bima yatarakkabunahu minal awzar. Mereka ini takut dari pandangan manusia, takut derajatnya dari manusia, fima yatarakkabunahu minal awzar, yaitu terhadap kejelekannya yang sudah dia lakukan dari dosa-dosanya. Jadi ini waru sifatipun yang tiap-tiap awal senajan itu keceluk ustaz, senajan itu keceluk kiai, senajan itu keceluk tiang ingkang hafid sampamane al-ustaz al-karim sahibul fadilah was-sa'adah Buya sono nang rono, buya sono nang rono al-hafid tidak tahu mempunyai khairat al-ahyur, mempunyai mata yang khianat. Senajan keceluk maka dia masuk kepada golongan orang awam. Jadi biasa lain, tidak istimewa, bukan istimewa. Karena apa? Karena dia merasa khawatir, takut derajatnya ini jatuh di hadapan manusia. Untuk dibaik. Nah, kemudian kita disodorkan oleh si mu'alif ini sikapnya orang-orang yang khasah. Wal khassatu min ahli iman wal yaqin bara'un min hadil wasfil jamil. Orang-orang yang khas, yaitu mereka ini ahli iman, ahli yaqin, ahli iman dan ahli yaqin, yaitu orang-orang yang mempunyai iman yang baik, iman yang sempurna, dan mempunyai yakin yang kuat. Mereka ini baru min hadzal wasf tadi. Mereka ini lepas dari sifat yang tercela, sifat riya wal syirkul khafi ini. Nah, ketika mereka beramal, ketika mereka melakukan sesuatu, la iltifata lahum ilal khawfi
madhan wala dhamman. Yang pertama, orang-orang khas itu ketika mereka mengambil sebuah sikap yang kemudian mereka mengaplikasikan atau membuktikan dengan sebuah perbuatannya sikapnya itu tadi, maka dorongan sikap itu dan perbuatan itu bukan karena manusia. La iltifata lahu ilal khalqi, tidak ada kaitannya dengan manusia. Dia tidak menoleh kepada manusia, tidak peduli karena pujian manusia, dan juga tidak peduli karena celaan manusia. Ini izin pertama. Sebab manusia itu nggak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan pujian, walaupun tidak bisa memberikan bahaya. Walaupun dia memuji setinggi langit sampai itu, dia tetap tidak bisa membawa sampai sesuatu. Dia tetap orang iso orang itu sorry sampai dia pujian manusia itu tidak, ataupun celaan mereka sampai dipunyai, dihina, difitnah, dimaki, dicaci pun juga tidak bisa memberikan bahaya kepada sampai goro-goronya ya lewat itu sampai bisa membusuk rokok, ataupun goro-goronya yang lagi manusia Allah murka sampai. Nah, jadi orang yang khas ini dia tidak akan tertarik kepada manusia. Jadi dia melakukan sebuah amal itu bukan karena manusia, karena betul-betul ingin mendapatkan pandangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki iman yang sempurna. Nomor 2, wa himmatuhum masrufatun anil mawar ilaihi, dan keinginan mereka yang kuat, mereka ini berpaling dari nadrohnya manusia, karena mereka tidak ada keinginan untuk dilihat manusia. Orang-orang yang khasir tapi dipuji, tidak mau dicaci, dan juga tidak butuh kepada pandangan manusia. Jadi kenapa gak kepingin dikerti manusia karena dia sisi-sisi kalau kami cerita dengan Habib Ahmad Al-Idarus yang pasar Kliwon diarani Habib Bahil. Habib apa? Habib Bahil tidak mempengaruhi dengan beliau, tidak mempengaruhi dengan kehidupan beliau, tidak efek sama sekali. Boten lorong, boten pusing, boten geluh, boten sumpah. Ada sampai ini kan, ketika ada matian kan, sampai dari sumpah. Nah itu baru masalah ini, masalah gede. Berarti imannya sampai ini tidak sempurna. Imannya sampai ini duit sifat riak sing cilik iman. Riak yang sangat samar, yang sangat kecil, yang tidak kelihatan, dibalut dengan sebuah ibadah. Tapi Ahmad Al-Idarus ketika wafat baru tahu ternyata mereka yang mencaci maki itu disodakoi, hidupnya dijamin oleh beliau. Habib Ahmad Al-Idarus, Habib Bahil, kalau mau jalur, malah yang di Jawa Timur itu ada lagi Habib yang yang Habib Bahil juga, malah tombolnya Cina itu, tombolnya Cina sih di paringi mungkin orang sih jalur urusan yang Cina percaya kalau kita terserah Cina dan Cina aja tentu urusannya cuma pesan dulu waktu itu kok. Subhanallah, akhirnya karena akhlak beliau yang terpuji, karena amalan beliau yang tidak ada tendensi wedi, khawatir yang dapat amal itu kan teko itu langsung untuk jadi pria, maka dikasihkan kepada orang lain. Bahkan
Cina, bahkan non Muslim. Nah, setelah wafatnya beliau baru dapat hidayah beliau waktu Islam. Kalau ujian itu setelah wafat tidak ada masalah. Sebab mati itu tidak pengaruh kepada, tidak butuh kepada sebuah ujian. Tapi kalau ada orang-orang yang memuji kepada orang mati yang sudah mati, nah, itu berarti roh mati Gusti Allah. Sebab dia dapat orang sing muji-muji, ngelem-ngelem, nabi-nabi kita sampai si kematian kita, maka itu sebuah rahmat dari Allah. Malaikat itu nabi. Jadi tidak sampai kepingin film sampai si mati, apa-apa. Jadi tidak perlu film saat ini. Mula para ulama-ulama zaman dahulu, mereka ini memegang pendidikan dari guru-guru mereka ini kuat, yaitu ketika mereka beramal jangan sampai orang lain tahu. Kalau diibaratkan Rasul SAW, tangan kanan bersedekah, tangan kiri tidak mengetahui. Bahkan ketika melakukan sebuah kebaikan, ini kan dekat tangan kanan, tangan kiri. Bahkan orang yang terdekat dengan kita, siapa? Istri kita, suami kita, anak kita misalkan, atau bahkan orang tua kita sahabatnya. Ketika kita melakukan sebuah amal soleh, sebuah kebaikan, mereka tidak tahu. Tahunya nanti kalau sudah wah, kadang-kadang dia mau kuat, bujurnya kadang salah paham. Iya harus bayar apa duit ini, ada duit simpenan ini, maksudnya simpenan apa? Itu sampai asuhnya dari hati. Padahal curiga suudah dan lain sebagainya, tapi ketika wafat ada petugas ini suami ada. Iya, tidak gila ya. Makanya jangan pernah suruh. Dia tidak merasa bersalah pada suami. Dia orang boleh nanti dengan begini, orang boleh. Nah, maka itu saya boleh jadi begitu. Dia isu. Gitu. Yang ketiga, Bapak Ibu yang kalau hormati, wal i'timada alaihi fi naf'in au daf'i darrin. Yang ketiga, orang-orang khas ini ketika mereka mengambil sebuah sikap dan sebuah perbuatan, mereka ini tidak condong, tidak bergantung alaihim atas manusia fi naf'in di dalam sebuah kemanfaatan atau di dalam menolak bahaya. Nah, jadi pertimbangan mereka bukan manusia. Mereka ini, mereka betul-betul mukhlis, mereka betul-betul murni, mereka mengambil sikap, keputusan dan perbuatan itu betul-betul Allah Subhanahu Wa Taala. Biar manusia itu memberikan manfaat atau memberi bahaya, maka mereka ini tidak percaya dengan manusia yang manusia itu bisa memberi manfaat dan memberi barokah. Jadi mereka sedikit sama sekali tidak ada condong menoleh kepada manusia, tidak ada orang-orang yang seperti ini. Makanya akhirnya hatinya itu bersih, tidak ada sifat riya. Dikatakan oleh Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumir, maka gharizatuhu al-yaqin la tadurruhu al-dhunub. Katanya Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumit, atau bisa dibaca bin Sumai bin Sumit, dia mengatakan maka gharizatuhu al-yaqin, barang siapa yang tabiatnya adalah yakin, tabiatnya yakin, karakternya sudah yakin, dia yakin, dia orang yakin. Jadi yakin itu di atas iman. Kalau orang yakin itu pasti beriman. Kalau orang beriman belum tentu mempunyai yakin yang kuat. Barang siapa yang tabiatnya yakin, tabiatnya itu apa?
karakternya yakin. La tadurrul dzunub, maka dosa-dosa itu tidak bisa memberikan bahaya kepadanya. Jadi orang yang punya keyakinan yang kuat, artinya keyakinannya ini sudah masuk ke tulang sumsumnya. Jadi dia tidak itu tidak limpah, tidak pola malih, tidak mudah terbawa situasi kondisi. Kuat orang yang yakin apa yang dulu dari datuknya datuk itu apa ya? Simbah. Dari Simbah, dari gurunya virus, misalkan terus maca Quran utawa wiritan utawa dikiran utawa maca Roti Haddad bermanggil ganti Isa dari iso ojo metu-metu ada yakin banget kecuali ada tamu dia ojo bahaya sehingga agak wiritan saya tamu sebab yakin itu harus diilmuni. Kabeh itu kudu diilmuni, kabeh itu kudu diilmuni. Jadi dia kuat yakin tidak benar. Ketika ada orang yang mengatakan apa kamu baca Roti Haddad, nggak ada dalilnya. Rasulullah tidak mencontohkan, Rasulullah tidak pernah membaca Roti Haddad. Iya kita peduli sampai ngomong dulu. Gitu. Ojo delok Roti Haddad, delok isi ini. Apa yasinan itu? Rasulullah tidak yasinan, para sahabat tidak yasinan. Kalau toh ada yasinan, tentunya para sahabat akan yasinan. Ketok dulu nih Nabi. Sebab apa? Sebab dari delok yasinan duduk. Jelas betul ini. Orang yang Ghorizatul yakin, wataknya, karakternya sudah yakin, terus mantap, terus kuat, mantap kalau dunia terus kuat. Maka ketika ada arus yang besar di era sekarang ingin menarik dia sekuat-kuatnya, dia akan kuat gondelan karo sarunge dia ini. Gak sarungi Buya Soto lorok udah alhamdulillah kan ngaji di tambah sulit ini. Jadi Pak yakin sih mantap sih oh biar itu gak ada ini mantap kok boleh orang yang mantap di orang sempurna gitu, jadi mantep kok. Jadi misalkan gak bisa ketemu guru, mantep kok. Ojo setengah-setengah, yakin harus. Maka ketika orang yang keyakinannya sudah masuk ke tulang sumsumnya, dosa itu tidak bisa memberikan bahaya kepadanya. Sebab apa? Dia harus mengerti. Gitu. Kenapa dia berbuat dosa? Di balik berbuat dosa itu dia harus mengerti. Ketika apa? Caranya jalur aku, caranya tobat. Orang sing alah dosa ini gak sing kabur, alah dosa ini istighfar gak kabur. Itu jenenge kegiatan. Betul. Ini sekali melakukan dosa dengan ketidaksengajaan, maka segera dia bertobat dan tidak mengulangi lagi. Itu namanya yakin. Kalau dia sudah tahu itu dosa, terus tobat, mau istighfar, sesuk baleni neh, istighfar sesuk baleni neh. Nah itu jenenge ngene Gusti Allah. Tapi ya ora apa-apa, iku imane wong awam. Makanya Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah mengatakan istighfaru yahtas ilal istighfar. Istighfarnya orang seperti ini butuh istighfar orang lain. Jadi orang ini ketika dia baca istighfar gak percuma.
Jadi tobat ini kan perlu diistighfar, wong liya, perlu didungake wong liya. Kenapa? Karena iman tingkatan dia tingkatan orang awam. Jadi soalnya Gusti Allah Muhammad itu apa itu ya Gusti Allah morokan, Gusti Allah moroki awet di salah aja istighfar tobat. Rapopo ngomong dari pejabat, korupsi orang akeh. Berasa ngomong kayak ini kenal, nanti kalau akeh, jadi rokok untuk dari satu hasilnya gue umroh, tanpa kamono, nanti jadi Ismail lono, sujudo jalur kamono kasih Allah. Itu kalau caranya kan mesti Allah. Oke, la salata. Tidak sah sholat seseorang itu bila wudu. Kalau tidak wudu, wala sadaqata min haramin, dan tidak sah sedekah seseorang itu tidak diterima sedekah seseorang itu min haram, dari barang yang haram. Artinya amalan itu pun juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai ke Mekah, sampai ke Madinah, sampai umrah, haji, wallahu a'lam. Kalau barangnya dari barang yang haram, pasti ada masalah. Jangankan haji, umroh saja pasti nanti ada masalah-masalah, sehingga dia tidak bisa sempurna, dia tidak bisa maksimal, dia tidak bisa jenak, tidak bisa tenang di Mekah sana. Patu, meri, diluk-diluk keselan itu apa? Keselan ya kesel rokok ini kesel rokok mungkin kalau uang itu dari uang yang tidak baik. Nah, ikhwani rahimakumullah, makanya ketika seseorang itu imannya kuat, keyakinannya kuat, maka orang itu tahu bagaimana cara bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini senada dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-A'raf ayat 201. Innal ladzina taqaw idza massatuhum ta'ifatun minasyaitonir tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Surat Al-A'raf ayat 200. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, innal ladzina taqaw, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, idza massatuhum ta'ifah minasyaiton, ketika mereka ini mengalami was-was, mengalami keraguan, digodoh syaitan, sehingga sampai dia melakukan sebuah kemaksiatan sama pamannya gara-gara was-was itu, gara-gara diplesetin dari setan. Tanda kamu sing pertama tanda kamu langsung sampai itu ingin dan Allah, langsung pilih kasih Allah bahwasanya Allah Maha Rahman, bahwasanya Allah Maha Rahim, bahwasanya Allah Maha Ghafur, bahwasanya Allah Maha Alim melihat kita. Langsung pilih. Jadi sampai berjaga rajin melakukan dosa. Guru-guru kami itu mengajarkan kami Al-Habib Abdullah Rasadar Jeddah, kemudian turun kepada Habib Umar, kemudian turun kepada Sayyid Abiyah Muhammad bin Ali Al-Alihi, kemudian turun kepada Sayyid Walid Al-Ustaz Al-Habib Ahmad bin Husin Asgar, turun kepada Sayyid Walid Al-Ustaz Al-Habib Hasan Harun, turun kepada Sayyid Walid Al-Ustaz Muhammad Abdul Saleh Al-Adami Syadar dan ijazah dari lembaga ini. Itu kalau ketika kita menjaga ayo Pak, daripada awal ini asli nih kepingin nyawa aurat Pak, dia berusaha
Nah, maka lihat ke atas sebelum nama Allah, 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 Allah. Bahkan Kiai Bakhir, Kiai Haji Bakhir, Kalimantan, beliau memberikan ijazah sebuah doa dari guru-guru beliau. Allahumma Allahu nadhir, Allahumma Allahu nadhirun ilayya, Allahu syahidun alayya. Dibaca 11 kali. Beliau mengajarkan begitu. Allahumma Allah bersama saya. Kalau kita bocah aja mas ke santri ini perlu ini ngaji orang ngaji dia terus mencoba pilih kata-kata sehingga kayak itu gitu alasan ngeluh atau alasan apa alasan gatel atau alasan utawa sing mulai kepengen santri mulai kepengen gitu orang lain santri mulai dulu dia begitu yo sinar kaki dulu kaki dulu bahasanya apa itu menjelang dulu coba yo jelang dulu ini kita harus binima jangan dua pondok dia lihat turun sekolah hafalan atau dua alfiyah, dua suka, dua tidak dua awal tidak kelasnya. Maksudnya itu sholat 2 rakaat, tasbih 33, takbir 33, takbir 34 kali, al-kasar kepala, kemudian baca surat Al-Mulk, dan itu baca salawat sampai 1 menit, insya Allah nanti. Nah, itu perasaannya Allah menarik tadi. Nah kalau sudah Allah menarik, Rasulullah bersama kita juga. Allah menawir ilayya, Allah itu memandang kita. Dan kita berarti Allah memberikan anugerah kepada kita, beruntung kita. Apa saya tidak punya dulu di sana dia punya kok orang terus-terusan punya ini paling Jumat seperti surprise malah kebelet orang terus sisa. Tapi kalau anak-anak di sini tidak tidur ya jeglek ya siswa juga balik-balik ya. Saya belum sering mendengar di asrama, ya kadang-kadang saya mendengar tidak seperti anak-anak yang dulu. Saya belum pernah mendengar di asrama putri atau asrama putra yang kurang rumah, nopo ngaji, nopo lalar, nggak pernah. Yang saya dengar hanya kuyonnya ngaji. Ketika perlu ngaji, saya dengar ya Allah, mudah-mudahan ngaji kalau berikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah yang kaca-kaca di situ, itu nak Nah, ikhwani rahimahullah, santri-santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah sikap-sikap orang khos ketika beribadah kepada Allah. Mereka ini sama sekali tidak ada sedikit pun ingin dipuji oleh manusia dan tidak takut dihina oleh manusia, dan juga tidak ingin dilihat oleh manusia, dan juga tidak bersandar semangat itu gara-gara manusia, karena manusia itu tidak bisa memberi manfaat dan juga tidak bisa memberi bahaya. Maka iman yang seperti ini adalah iman yang sempurna. Nah, ketika dia ragu-ragu orang yang imannya sempurna karena setan tadi, maka
sikapnya orang yang yakin langsung katakan, langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya seperti itu, cara mengingatnya. Cara mengingatnya seperti itu, Mas. Allahumma Allahu nadirun ilayya, Allahu syahidun aliyya. Allah dan yang maha menyaksikan. Dan dalam apa sampai lupa ciptakan itu so, berarti sampai itu belum so. Lalu apa ya pengen kali? Ada doa yang terakhir itu, Allahumma inna nas'aluka taubatan wa tawabah wa na'udzu bika minal ma'siyati wa asbabiha. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka terakhir itu langsung tak apa-apa ya. Ini doanya Imam Abu Hasan Asy'adili. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka taubatan. Tidak kali dosa tadi. Cara ngapalke catatan dumadi proses diapalke catatan doa ini catatan, terus setiap kamu berdoa catatan bukan caranya doa hafal ya jalan. Allahumma inna nas'aluka taubatan wa tawabah. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada doa taubat wa tawabah dan terus menerus di dalam taubat. Wa na'udzu bika minal ma'siyati wa asbabiha, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari perbuatan maksiat dan sebab-sebab maksiat. Wa dzakirna bil khaufika, dan ingatkan kami dengan rasa takut darimu qabla wujudi khataratiha, sebelum perbuatan dosa yang terlintas. Wahbilna ala najati minha, dan bawalah kami ala najati atas keselamatan minha dari perbuatan maksiat. Wa minat tafakkuri fi daraiha, dan dari tafakkur merenung fi daraiha, di dalam beberapa jalan-jalan yang maksiat. Wa qumi qulubina, dan hilangkanlah dari hati kami halawata ma istanaina minha, dan hilangkanlah dari hati kami halawata ma, manisnya dosa ketika kami melakukannya, minha, dari dosa. Jadi apa itu dosa kok senang? Malah orang dicerita-ceritakan anak-anak, malah orang diceritakan anaknya baru apa dia terus jos bengi sekolah aku lah, kayak sekolah diceritakan oleh ojo mulai sampai nanti mereka. Jadi kejelekannya aja, Allah sudah menutupi sampai kok malah dicerita-ceritakan ini. Wastaqbilha bil karahatilah, dan ubahlah maksiat itu bil karahah, dengan rubahlah maksiat itu bil karahah, dengan kebencian kepada maksiat. Waqafalah, dan merasakan kepada sesuatu luar dia dengan sebaliknya maksiat. Jadi caranya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.